Kaisar Naga Abadi Chapter 2371 Bahasa Indonesia Bab 2371 Bab 2370 Mata sebagai jalan. Kedua belah pihak saling berhadapan dan berjaga-jaga, namun mereka tidak bergerak. Saat ini, tidak ada apapun di sini. Jika mereka bertarung nanti dan tidak mendapatkan apa-apa, bukankah rugi? Mungkin patung ini punya rahasia. Setelah beberapa saat, seseorang angkat bicara dan menatap patung itu lagi. Tidak ada apapun di sini selain patung itu. Jika ada kesempatan, ia hanya bisa mendarat di patung. Aku akan menghancurkannya. Suara dingin terdengar saat anggota ras dewa jahat yang sangat kekar melangkah keluar. Di tangannya ada kapak perang yang sehitam tinta, tapi memancarkan ketajaman yang menakutkan. Prajurit surga Dao, semua orang terkejut. 10.000 Dao kembali menjadi satu. Baik itu sistem nomologis, sistem budidaya kuno, atau ras dewa jahat, semuanya akan bersentuhan dengan Dao surgawi di akhir budidaya mereka. Dengan kata lain, setelah mencapai alam kaisar surgawi, berbagai sistem sebenarnya sangat mirip. Prajurit surga Dao berisi surga Dao dan merupakan senjata surgawi tertinggi yang dimiliki oleh semua sistem. Senjata tertinggi yang digunakan oleh ras dewa jahat juga adalah prajurit surga Dao. Tolong aku, anggota ras dewa jahat yang berotot memandang ke arah anggota ras dewa jahat lainnya. Seketika, 5 hingga 6 anggota ras dewa jahat keluar. Mereka semua adalah Kaisar Agung Puncak. Sebanyak 7 ahli puncak Kaisar Agung dari ras dewa jahat mengendalikan kapak perang pada saat yang bersamaan. Bus, kapak perang itu bergetar hebat, memperlihatkan ujung tajamnya, aura Dao surgawi terpancar darinya, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak, kapak perang yang telah berkembang pesat, sepertinya ketakutan oleh sesuatu dan mulai menyusut lagi. Akhirnya, ia menjadi seukuran kapak perang biasa dan jatuh ke tanah. Tidak ada aura tirani sama sekali. Itu seperti kapak biasa. Semua orang tercengang, tekanan di sini terlalu kuat. Ki Dao surgawi dari surga, tentara Dao sedang ditekan oleh tekanan di sini. Beberapa orang berspekulasi, semua orang terkejut. Kemungkinan besar memang demikian. Tekanan di Pulau Dewa Kekosongan adalah yang tertinggi dan melampaui Dao surgawi. Itu bisa menekan Dao surgawi dan mencegah masuknya keberadaan alam kaisar surgawi. Dan di sini, tekanannya sangat kuat. Itu normal untuk mampu menekan tentara surga Dao. Ekspresi para ahli yang telah meminjam tentara surga Dao berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka awalnya ingin menggunakan tentara surga Dao untuk menekan semua orang dan mengambil posisi teratas. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat menggunakan tentara surga Dao sama sekali dan hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mata mereka yang tidak memiliki tentara surga Dao berbinar. Bagi Luming dan yang lainnya, tanpa tentara surga Dao, mereka tidak perlu takut. Aku tidak akan menggunakan prajurit surga Dao. Aku akan tetap memotongmu. 11. Mati, salah satu anggota ras dewa jahat berteriak marah ketika dia mengacungkan batang logam besar dan menyerang, menghantam patung itu. Gada logam itu tumbuh dengan pesat, panjangnya mencapai puluhan ribu meter. Itu sangat mengejutkan, menghancurkan kehampaan dan menghantam patung itu. Anggota ras dewa jahat yang menyerang adalah Kaisar Puncak. Ledakan, batang logam besar itu menghantam kepala patung itu. Batang logam itu bergetar hebat, tetapi patung itu baik-baik saja, bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Ini sangat sulit. Banyak orang terkejut. Serangan kekuatan penuh Kaisar Agung memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi patung ini baik-baik saja. Lihat, patung itu bereaksi. Tiba-tiba seseorang berteriak. Mata semua orang berbinar. Patung itu memang bereaksi. Sebelumnya, patung ini sepertinya diukir dari sebuah batu besar biasa. Materinya sepertinya sangat biasa. Namun kini, lapisan cahaya putih susu muncul di patung itu. Itu suci dan murni. Suara mendesing, tiba-tiba, cahaya putih susu berubah menjadi cahaya pedang yang menembus langit. Sasarannya adalah anggota suku dewa jahat yang baru saja menyerang patung itu. Anggota ras dewa jahat terkejut, namun, karena ditekan oleh tekanan mengerikan di sini, kecepatannya menjadi sangat lambat, tidak ada cara baginya untuk menghindar sama sekali.
dan dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan, dia mengayunkan batang besi di tangannya lagi. Batang besi itu menembus kehampaan dan menuju ke arah cahaya pedang putih susu. Namun, hasilnya di luar dugaan, cahaya pedang melintas, dan dengan suara PU, batang logam itu langsung terpotong. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menuju ras dewa jahat dengan kecepatan yang luar biasa. Darah berceceran di mana-mana saat Glabella anggota suku dewa jahat itu tertembus oleh cahaya pedang. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya, tapi dia tidak lagi bernapas. Jiwanya hancur, satu serangan telah menghancurkan jiwa suku dewa jahat. Banyak orang terkesiap, ini adalah puncak Kaisar Agung, tetapi dia dibunuh begitu saja tanpa ada kekuatan untuk melawan. Tidak bagus, banyak orang terkejut dan mundur dengan panik, takut mereka akan mengalami nasib yang sama. Namun, setelah membunuh anggota suku dewa jahat dengan cahaya pedang, cahaya itu menghilang dengan sendirinya, dan cahaya putih susu di patung itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah cahaya itu muncul untuk membunuh suku dewa jahat. Dia tidak bisa dipermalukan, patung ini adalah patung keberadaan tertinggi yang tidak dapat dihina. Anggota ras dewa jahat yang ingin menggunakan tentara surga Dao mereka untuk menyerang patung itu semuanya basah kuyup oleh keringat dingin. Buzel tepat pada saat ini, patung itu mengeluarkan sedikit getaran, menyebabkan hati semua orang tiba-tiba bergetar dan gelisah. Kemudian, semua orang melihat mata patung itu berubah. Saat ini, mata patung tersebut sudah tidak lagi terbuat dari batu, sebaliknya, mereka berubah menjadi dua pusaran. Mata kirinya berwarna putih susu, mata kanannya hitam pekat. Pada saat berikutnya, cahaya memanjang dari masing-masing mata dan berubah menjadi dua jalur. Dua jalur, satu ke mata kirinya dan satu lagi ke mata kanannya. Mengapa mata patung itu tiba-tiba berubah menjadi dua jalur? Mungkinkah ada sesuatu yang lain pada mata patung itu? Harta karun itu ada di dalam. Banyak orang mulai berpikir, yang kiri adalah jalan kehidupan, yang kanan adalah jalan kematian, hidup bisa menjadi kematian, kematian bisa menjadi kehidupan, pilihlah antara hidup dan mati. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam patung. Semua orang terkejut, ternyata patung ini tidak sesederhana kelihatannya, tampaknya mereka tahu bahwa mereka akan datang. Dua jalan, satu untuk hidup, satu untuk mati. Mata semua orang berkedip saat mereka memeriksa kedua jalan itu. Kemungkinan besar ada peluang di dalam, ini adalah kesempatan yang ditinggalkan oleh seseorang yang melampaui Kaisar Surgawi. Betapa berharganya itu. Bagi makhluk tertinggi yang mampu membuat tentara surga Dao, bahkan jika mereka meninggalkan sampah, itu mungkin akan menjadi harta karun yang tak terbayangkan bagi mereka. Mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan, namun, untuk saat ini, tidak ada yang bergerak, karena tidak ada yang tahu apakah akan ada bahaya di kedua jalur tersebut. Di jalan hidup dan mati, hidup bisa jadi mati, dan mati bisa jadi hidup, tidak ada yang bisa mengetahuinya, jadi mereka semua ingin orang lain duluan. Kerumunan terdiam dan saling memandang. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Ini adalah binatang dewa dari alam surga, dan dia menuju jalan bertahan hidup dengan mata kirinya. Hasilnya ternyata mulus sekali. Dia melangkah ke jalan setapak dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Ketika dia mencapai mata kiri patung itu, dia mengambil langkah dan memasuki pusaran putih susu, menghilang. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2372 Bahasa Indonesia Bab 2372, di mata kanan. Tidak ada kelainan pada mata kiri, dan masuk dengan lancar. Hal ini membuat mata banyak orang berbinar. Dengan yang pertama akan ada yang kedua, kemudian, orang lain berjalan menuju jalan aman di mata kiri. Itu adalah ahli dari suku Dewa Jahat. Sama seperti yang sebelumnya, dia memasuki pusaran putih susu di mata kirinya dan menghilang tanpa jejak. Semakin banyak orang masuk ke mata kiri, namun, ada juga sebagian orang yang ragu. Apakah semudah itu?
Lalu apa gunanya jalan yang lain? Lu Ming dan Dandan memiliki pemikiran yang sama. HMPH, hanya dengan menempatkan dirimu di ambang kematian, kamu bisa mendapatkan peluang besar. Aku akan menempuh jalan kematian. Seseorang berbicara, matanya bersinar karena kegilaan. Dia melangkah maju, sebenarnya berjalan menuju jalan kematian. Banyak orang memandang orang ini, mereka semua ingin melihat apakah jalan kematian benar-benar menuju kematian. Bang, pria itu melangkah ke jalan kematian, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, seolah-olah dia mendapat pukulan berat. Kemudian, dengan teriakan, tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Tapi dia tidak mati, dia masih hidup. Apa yang ada di jalan buntu? Seseorang langsung bertanya. Tekanan yang sangat berat, membombardir tubuh dan jiwa. Pria itu hanya mengucapkan satu kalimat sebelum dia segera duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Tekanan, dalam hal ini, belum tentu jalan buntu. Selama kita bisa menahan tekanan itu, jalan buntu juga merupakan cara untuk hidup. Mata banyak orang berbinar, sejak saat itu, beberapa orang menuju jalan kematian. Pasalnya, banyak orang menganggap jalan menuju kelangsungan hidup terlalu sederhana. Mungkin tidak ada keuntungan apapun saat masuk, mungkin, peluang besarnya adalah jalan menuju kematian. Setelah itu, semakin banyak orang yang terus berjalan menuju jalan kematian. Namun, jalan buntu di mata kanannya mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Mereka yang menginjaknya semuanya terlempar, sehingga menyulitkan mereka untuk memanjatnya. Aku akan melakukannya. Seorang anggota ras dewa jahat yang kekar berteriak marah saat dia melangkah maju, melangkah ke jalan kematian. Bang, bang, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan getaran hebat, seluruh tubuhnya gemetar, jelas sekali dia berada di bawah tekanan besar. Namun, dia mengertakkan gigi dan tidak berhenti. Dia perlahan mendekati mata kanannya. Pada akhirnya, pria itu berjalan sampai akhir. Dia maju selangkah dan tubuhnya memasuki pusaran di mata kanan patung itu, menghilang. Itu sukses, akhirnya ada yang berhasil masuk ke mata kanannya. Sepertinya Kaisar Agung Bintang 6 seharusnya bisa masuk. Lu Ming bergumam, anggota suku Dewa Jahat tadi adalah Kaisar Agung Bintang 6. Kemudian, semakin banyak orang yang melangkah ke jalan kematian. Namun, mustahil bagi siapapun yang bukan Kaisar Agung Bintang 6 untuk melangkah ke sana. Hanya Kaisar Agung Bintang 6 yang bisa melangkah ke sana. Lu Ming, jalan mana yang harus kita ambil? Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Tentu saja, ini adalah jalan buntu bagi mata kanan. Kata Lu Ming, bisakah kamu melakukannya? 11 Dandan cemberut. Cobalah dan kamu akan tahu. Lu Ming tersenyum. Bang, dengan itu, Lu Ming melangkah maju, menuju jalan buntu mata kanannya. Ledakan, dan NBSP, saat dia menginjaknya, kekuatan mengerikan bekerja di tubuhnya, menembus setiap bagian tubuhnya dan bahkan jiwanya. Saat ini, tubuh fisik Lu Ming gemetar tanpa henti. Pada saat yang sama, 17 jenis hukum menutupi seluruh tubuhnya untuk melawan tekanan eksternal. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming sedikit lebih rendah dari Kaisar Agung Bintang 6, pertahanannya jelas tidak kalah dengan Kaisar Agung Bintang 6. Meskipun sangat sulit baginya untuk berjalan, dia berjalan maju selangkah demi selangkah dengan kecepatan yang seragam. Dia sangat bertekad. Dandan mengikuti di belakang Lu Ming. Orang ini sepertinya cukup santai. Meskipun dia hanya seorang Kaisar Agung Bintang 6, kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Agung Puncak, atau bahkan menekan Kaisar Agung. Sesaat kemudian, Lu Ming akhirnya mendekati mata kanan patung itu. Lu Ming menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, dia juga menderita beberapa luka. Namun, di bawah pengaruh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, luka-lukanya pulih dengan cepat. Bus! Lu Ming melangkah ke pusaran hitam di mata kanannya. Dia merasa pusing seolah-olah dia telah menggunakan susunan teleportasi jarak jauh. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di ruang rahasia yang besar. Ruang rahasia ini sangat besar. Panjang dan lebarnya setidaknya 10.000 mil, seperti seluruh dunia. Terlebih lagi,
Begitu Lu Ming memasuki tempat itu, dia segera menyadari bahwa tekanan pada tubuhnya telah hilang tanpa bekas. Itu semudah di wilayah surgawi Tai Kieng. Lu Ming merasa penuh energi, menyapu pandangannya. Lu Ming menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki mata kanannya sebelumnya semuanya berada di ruang rahasia ini, berkedip-kedip, seolah-olah mereka sedang memeriksa sesuatu. Namun, ruang rahasia ini kosong, tidak ada apapun di sana. Bahkan setitik pun debu. Pada saat ini, sesosok muncul tidak jauh dari Lu Ming. Sosok Dandan muncul. Begitu Dandan muncul, matanya langsung melihat sekeliling, namun dia langsung menampakkan ekspresi kecewa. Tidak ada apa-apa di sini, kami tidak salah menebak kali ini, bukan, kami datang tanpa hasil. Wajah Dandan terasa pahit, kita lihat saja, Lu Ming menyentuh hidungnya, kali ini, dia benar-benar melakukan perjalanan yang sia-sia. Semua orang menunggu dengan sabar, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang masuk. Para ahli top dari suku Dewa Jahat dan Alam Surga hampir semuanya memasuki tempat ini. Selain Lu Ming, ada juga Kaisar Agung Bintang 6 dan Kaisar Agung Bintang 7 Puncak, jumlahnya ada 60-70. Beberapa jam kemudian, tidak ada orang lain yang masuk. Jelas, mereka yang bisa masuk semuanya sudah masuk. Tidak mungkin kita tidak bisa keluar, satu seseorang tiba-tiba berbicara. Jantung semua orang berdetak kencang, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Memang benar, meskipun tempat ini besar, namun dikelilingi oleh tembok batu, dan tidak ada jalan keluar. Mereka tidak akan terjebak di sini selamanya, bukan? Semua orang saling memandang, dan wajah beberapa orang menjadi pucat. Jalan buntu, mereka mengira mata kanan adalah jalan menuju kematian. Mungkinkah itu benar? Bus, saat semua orang merasa sedikit tidak nyaman, kekosongan sedikit bergetar dan garis-garis muncul. Garis-garis ini kemudian membentuk sebuah gambar. Itu adalah seorang wanita muda dan cantik. Yang aneh adalah wanita ini juga memiliki sepasang sayap indah seputih salju di punggungnya. Itu sangat mirip dengan patung itu, mata semua orang tertuju pada wanita ini, memperlihatkan ekspresi penasaran. Aku adalah roh pembentuk tempat ini, 11 kata wanita muda itu. Semangat formasi, mata Lu Ming berkedip, dia memikirkan menara besar yang juga melahirkan roh susunan. Sepertinya formasi di area ini terlalu maju, setelah bertahun-tahun ia telah mengembangkan kecerdasan. Satu dibuat oleh masterku saat itu, tuanku adalah tubuh asli patung ini. Dia adalah sosok yang tak tertandingi. Ini adalah mata patung tuanku. Semangat formasi menjelaskan, senior, di mana tuanmu sekarang? Seseorang dari alam surga bertanya. Pemilik patung ini adalah seorang ahli yang tak tertandingi. Bahkan lebih kuat dari The Celestial Dutch. Jika dia masih hidup, dia pasti akan memberikan dampak besar pada perang antara alam surga dan suku Dewa Jahat. Di sisi manapun dia berdiri, pihak itu pasti menang. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2373 Bahasa Indonesia Bab 2373, Bab 2373 Berjuang Demi Harta Karun. Tuanku pergi bertahun-tahun yang lalu, roh formasi bergumam. Dia pergi, banyak orang yang bingung, apa maksudnya? Apakah dia sudah meninggalkan pulau dewa yang kosong ini? Ya, saya pernah mendengar guru berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia telah menyelesaikan misinya dan akan meninggalkan dunia ini dan kembali. Semangat formasi berkata setelah berusaha keras untuk mengingatnya. Ini, semua orang semakin bingung. Dia meninggalkan dunia ini, dia kembali kemana? Apakah dunia ini mengacu pada alam surga, alam primordial, alam dewa jahat, atau semuanya? Hanya Dandan yang mengungkapkan sedikit keterkejutan dan sedikit antisipasi di matanya, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan tidak ada yang menemukannya. Ketika Tuan pergi, dia berkata bahwa setelah dia pergi, dojo tempat dia berkultivasi cepat atau lambat akan ditemukan. Jika seseorang masuk, mereka dapat memberikan beberapa barang tidak berguna yang ditinggalkannya. Itu bisa dianggap semacam takdir.
Juga, izinkan saya memberitahu Anda hanya bisa mendapatkannya jika Anda memasukkan mata kanan, jika Anda memasukkan mata kiri, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Semangat formasi berlanjut, dan dengan licik mengedipkan matanya seperti seorang gadis muda. Mata banyak orang tiba-tiba berbinar. Barang tak berguna yang ditinggalkan oleh sosok hebat itu adalah ahli tertinggi. Itu tidak ada gunanya baginya. Tapi mungkin itu adalah harta karun tertinggi baginya. Setelah kalian mendapatkan harta karun itu, kalian semua harus meninggalkan tempat ini. Tinggalkan pulau surgawi ini, bidang dao milik guru. Saya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Jika waktunya tiba, kalian semua harus pergi. Roh formasi berbicara lagi, dan kali ini, ketika dia selesai berbicara, sebuah tas kecil berwarna putih keperakan muncul di tangannya. Dia membuka tas itu dan menuangkannya. Tiba-tiba, bola cahaya kuning terbang keluar dari tas. Itu adalah cincin dan gelang penyimpanan yang dilapisi lapisan cahaya kuning, seperti bintang di langit malam. Mata semua orang menyala karena kegembiraan. Cincin dan gelang penyimpanan ini pastinya tidak kosong. Kemungkinan besar berisi harta karun. Ini milikku, pergi, terdengar suara gemuruh yang keras. Semua orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan bergegas menuju cincin dan gelang penyimpanan. Enya, kamu sedang mencari kematian. Tiba-tiba, pertempuran besar terjadi, dan pertempuran tragis pun dimulai. Di sini, tidak ada perbedaan antara ras dewa jahat dan makhluk alam surga. Setiap orang memiliki motif egoisnya masing-masing dan ingin mengambil harta itu untuk dirinya sendiri. Perang saudara pecah di antara suku dewa jahat, dan mereka saling membunuh. Ada juga perang saudara antar makhluk alam surga, saling membunuh. Semua, pekikan darah yang mengental terdengar saat salah satu dari anggota ras dewa jahat alam Kaisar Agung bintang 6 dibelah menjadi dua oleh kapak anggota ras dewa jahat lainnya. Manusia lain dari alam surga tubuhnya dicabik-cabik oleh naga sejati dari alam surga. Tragis, di tempat ini, hanya ada harta karun dan tidak ada faksi. Lu Ming dan Dandan juga pindah. Lu Ming berlari ke depan dan mengambil cincin penyimpanan yang bersinar dengan lampu kuning. Di sisi lain, Dandan menerkam gelang penyimpanan. Mati, salah satu anggota ras dewa jahat berteriak dan menyerang Lu Ming. Dewa jahat ini adalah Kaisar Agung bintang 6, dan kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Bus, otot-otot di seluruh tubuh Lu Ming bergetar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menggunakan sayap Dewa 6 Bulu untuk meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Bus, Lu Ming menghindari serangan anggota suku Dewa Jahat dalam sekejap dan muncul di samping ring penyimpanan. Dia meraih cincin penyimpanan di tangannya. Kamu sedang mencari kematian? Anggota ras Dewa Jahat itu sangat marah dan menyerang Lu Ming dengan panik. Cahaya destruktif muncul dari mata ketiganya dan dia berubah menjadi binatang buas. Dia meraung dan menerkam Lu Ming. Lu Ming tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia terus menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan pihak lain. Dengan kekuatan tempur Lu Ming sendiri, meskipun dia bisa melawan Kaisar Agung bintang 6, kemungkinan besar dia bukanlah tandingan lawannya, tidak perlu membuang energinya. Adapun tubuh fisik Dej Surgawi, Lu Ming belum ingin menggunakannya. Itu karena roh formasi masih melayang di udara, masih memegangi tas. Siapa yang tahu kalau ada harta karun bermutu tinggi di dalam tas? Dia akan memikirkannya ketika dia memiliki lebih banyak harta tingkat tinggi. Di sisi lain, Dandan juga berhasil menyita gelang penyimpan. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia membuat Kaisar Agung bintang 6 mengeluarkan seteguk besar darah hanya dalam beberapa gerakan. Dia dengan mudah mengambil gelang penyimpanan itu. Setelah dia mendapatkan gelang penyimpanan, dia menatap gelang penyimpanan lainnya. Sosok Lu Ming melintas sangat cepat, menghindari serangan anggota suku Dewa Jahat. Dia kemudian bergegas menuju cincin penyimpanan lainnya. Ada dua kaisar besar bintang 6 yang berebut cincin penyimpanan. Dari dua Kaisar Agung bintang 6, satu berasal dari suku Dewa Jahat, dan yang lainnya adalah ahli dari alam surga. Keduanya bertarung sengit, dan keduanya terluka. Lu Ming bergegas mendekat, membuat mereka berdua khawatir. Jangan pernah memikirkannya, keduanya melancarkan serangan terhadap Lu Ming pada saat bersamaan.
Lu Ming meningkatkan kecepatannya secara maksimal, otot-ototnya bergetar miliaran kali per detik dan sayap 6 bulunya berkelebat dengan cepat, berhasil menghindari salah satu serangan. Namun, Lu Ming tidak berhasil menghindari yang lain dan dipukul. Ada kilatan kekejaman di mata Lu Ming. Dia menyerang ke depan dan menerima pukulan langsung. Ledakan, Lu Ming dipukul dan tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Namun, Lu Ming mengertakkan gigi dan menahan serangan itu. Pada saat yang sama, dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk memulihkannya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Lu Ming muncul di samping cincin penyimpanan dalam sekejap dan meraihnya. Lu Ming berhasil memperoleh 2 cincin penyimpanan. Serahkan cincin penyimpananmu, kamu sedang mencari kematian. Cincin penyimpanan ketiga pembangkit tenaga listrik telah diambil oleh Lu Ming. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat mereka menyerang Lu Ming. Lu Ming mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan lukanya sambil menghindari serangan pihak lain. Pada saat ini, seluruh ruang rahasia berada dalam keadaan terbunuh. Kaisar Agung Bintang 6 dan Kaisar Agung Puncak Bintang 7 saling bertarung, dan orang-orang sekarat satu demi satu. Sedangkan untuk cincin dan gelang penyimpanan, semuanya diambil. Dengan sangat cepat, tidak banyak cincin penyimpanan yang tersisa. Bocah, serahkan harta karun itu. Seorang pria parubaya berambut ungu menatap Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Ini adalah puncak Kaisar Agung. Selain itu, dia adalah anggota ras kerajaan dari ras Dewa Jahat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ekspresi Lu Ming berubah. Jika dia tidak menggunakan tubuh fisik Dech Surgawi, dia tidak akan cocok dengan ahli seperti itu. Sekarang bukan waktunya, mata Lu Ming berkedip, tubuhnya melintas dengan cepat dan dia menghindari serangan pihak lain. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kamu akan mati di tanganku. Membunuh, anggota kerajaan suku Dewa Jahat berkata dengan dingin sambil menyerang ke arah Lu Ming. 3 Kaisar Agung Bintang 6 yang mengejar Lu Ming sebelumnya ketakutan dan berhenti. Matilah adikmu. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, suara yang menghina terdengar. Kemudian, sebuah telapak tangan besar menghantam suku kerajaan suku Dewa Jahat. Telapak tangannya ditutupi dengan segala jenis rune, yang terjalin dengan kekuatan yang menakutkan. Anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat menamparkan dengan telapak tangannya dan bentrok dengan telapak tangan tersebut, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Setelah itu, tubuh anggota kerajaan suku Dewa Jahat bergetar hebat, dan dia terus mundur. Bus, Dandan muncul di samping Lu Ming. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, del, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2374 Bahasa Indonesia Bab 2374 19 Tentara Surga Dao. Lu Ming menghela nafas lega saat melihat Dandan. Kekuatan tempur Dandan memang kuat. Dia benar-benar memaksa kembali anggota kerajaan dari ras Dewa Jahat, yang merupakan Kaisar Puncak. Mata anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat bersinar dengan cahaya ungu saat dia menatap ke arah Dandan dan berkata dengan dingin, "Penyu Dewa Dunia, itu bagus. Aku akan menyingkirkanmu hari ini untuk mencegahmu menjadi bencana di masa depan." Ledakan, cahaya ungu cemerlang muncul dari tubuh anggota suku kerajaan suku Dewa Jahat. Itu sangat menyilaukan, seperti nyala api ungu yang menyala. Di tubuh Dandan, rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan sebuah dunia perlahan muncul. Pertarungan antara kedua belah pihak dimulai sekaligus. Tetapi pada saat ini, cincin dan gelang penyimpanan yang dicurahkan oleh roh formasi semuanya telah direnggut. Jangan khawatir, masih ada lagi, di udara, roh formasi terkekeh, mengambil tas itu, dan menuangkannya lagi. Kali ini, bola cahaya kuning terbang keluar dari tas. Kali ini, tidak banyak bola cahaya, hanya ada selusin, tapi masing-masing 10 kali lebih mempesona dari yang sebelumnya. Setiap bola cahaya adalah senjata, ada hampir 20 buah, dan masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura Dao Surgawi, prajurit surga Dao.
Hati semua orang bergetar, dan mata mereka terbakar api saat menatap ke-20 senjata itu. Tepatnya, itu adalah 19 senjata, 19 prajurit surga Dao. Itu milikku, prajurit surga Dao adalah milikku. Mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan yang membara. Bus, 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 semua orang bergerak pada saat yang sama dan bergegas ke langit. Prajurit surga Dao terlalu berharga, dan bahkan banyak kaisar surgawi tidak memilikinya. Semua orang di sini adalah Kaisar Agung Bintang 6, dan langkah mereka selanjutnya adalah menerobos ke alam kaisar surgawi. Begitu dia berhasil menerobos ke alam kaisar surgawi, dengan tambahan tentara surga Dao, kekuatannya akan meroket, dan dia akan mampu menstabilkan posisinya di antara kaisar surgawi. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke alam kaisar agung, dia masih bisa menjualnya kepada kaisar surgawi dengan harga mahal. Siapa yang tidak tergiur dengan harta karun sebesar itu? Pertempuran yang mengerikan langsung meletus. Dalam pertempuran sebelumnya, lebih dari 10 orang tewas, namun masih tersisa sekitar 60 orang. 60 orang, tetapi hanya 19 tentara surga Dao, sudah ditakdirkan bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Membunuh, kali ini lebih brutal lagi. Kaisar Agung Puncak menyerang dengan kekuatan penuh, dan beberapa Kaisar Agung Bintang 6 terbunuh seketika. Lu Ming dan Dandan juga melonjak ke langit pada saat pertama dan memilih target masing-masing. Kali ini, Lu Ming tidak ragu-ragu memanggil tubuh fisik Dech Surgawi. Lu Ming bergabung dengan tubuh fisik Dech Surgawi. Kecepatannya sangat cepat saat dia berlari menuju tombak panjang. Ada 3 orang lainnya yang juga menyerang tombak itu. 2 Kaisar Agung Bintang 6 dan 1 Kaisar Agung Bintang 7. Membunuh, Lu Ming berteriak dan menebas dengan pedang batu di tangannya. Bang, Kaisar Agung Bintang 6 dipukul oleh Lu Ming dan dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Energi dalam tubuh Kaisar Surgawi telah mencapai 100%, dan tidak lebih lemah dari Kaisar Puncak. Kaisar Agung Bintang 6 lainnya juga dikirim terbang oleh Kaisar Agung Puncak lainnya. Kemudian, dia menerkam ke arah tombak panjang bersama Lu Ming. Bus, Lu Ming selangkah lebih maju. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih tombak panjang itu. Kamu sedang mencari kematian, mati, Kaisar Puncak berteriak dan menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak mengelak. Ini adalah tubuh fisik Dech Surgawi. Itu kokoh dan abadi dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Kecuali jika penguasa surgawi mengambil tindakan, Lu Ming tidak percaya bahwa Kaisar Agung manapun dapat mematahkannya. Ledakan, serangan lawan mendarat di tubuh jasmani Kaisar Langit, menyebabkannya bergetar hebat, namun, ia berhasil memblokir serangan lawan tanpa meninggalkan satupun bekas. Lu Ming menahan serangan itu. Dia mengambil tombak panjang itu dan menyimpannya di dunia kecil. Serahkan tentara surga Dao, Kaisar Puncak sangat marah dan melancarkan badai serangan. Jangan mengira aku takut padamu, Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia benar-benar mengabaikan pembelaannya dan langsung menyerang pria itu. Serangan pihak lain mendarat di Lu Ming, tapi itu hanya bisa mengguncangnya sejenak. Ia tidak berhenti dan bergegas melewatinya, menebas dengan pedangnya. Pihak lain terkejut dan segera mundur. Namun, dia masih selangkah terlalu lambat dan tersapu oleh pedang Lu Ming. Luka dalam muncul di tubuhnya dan dia hampir terbelah dua. Membunuh, Lu Ming berteriak dingin dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Tubuh jasmani Kaisar Langit memiliki 100% energinya, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Kaisar Agung Puncak. Namun, kekuatan pertahanan tubuh fisik Dech Surgawi sangat mencengangkan. Lu Ming bisa sepenuhnya mengabaikan pembelaannya. Dengan cara ini, dia benar-benar bisa menghancurkan Kaisar Agung Puncak dalam pertarungan langsung. Pihak lain terluka dan kekuatan tempurnya melemah. Dia bukan tandingan Lu Ming. Setelah beberapa gerakan, dia dikirim terbang oleh Lu Ming dan separuh tubuhnya dipotong menjadi 2. Pihak lain terkejut. Dia tidak berani melawan Lu Ming dan mundur dengan cepat. Mati, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di belakang pihak lain. Sebuah telapak tangan yang ditutupi rune meledak ke arah pihak lain. Ah, berlari, pihak lain meraung. Dia tidak menyangka akan disergap dari belakang. Sudah terlambat untuk dodge.
Bang, pihak lain dipukul secara langsung, dan tubuhnya terkoyak-koyak, sekarat di tempat. Seorang Kaisar Agung Puncak terbunuh begitu saja. Orang yang membunuhnya secara alami adalah Dandan. Dandan telah menangkap prajurit Surga Dao, dan orang itu baru saja mundur ke sisi Dandan, jadi Dandan langsung menyerang pihak lain. Dandan, ayo bergabung, Lu Ming terbang. Baiklah, ada satu di sana. Dandan berteriak dan terbang menuju salah satu tentara Surga Dao. Lu Ming mengikuti dari belakang. Di sana, beberapa orang bertempur sengit, keduanya menyerang dan menyerang Kaisar Agung Puncak. Kaisar Puncak ini berasal dari ras Dewa Jahat, ledakan. Dandan menyerang dengan telapak tangannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tampaknya ada dunia kecil di telapak tangannya, dan dunia itu menekan lawannya. Pihak lain terkejut dan dengan cepat melakukan serangan balik. Namun, Lu Ming juga bergegas mendekat. Dia bertarung tanpa mempedulikan nyawanya. Dia benar-benar mengabaikan pertahanan dan menebas dengan pedangnya. Dikepung oleh mereka berdua, orang itu langsung bukan tandingannya. Dia dipotong menjadi dua oleh pedang Lu Ming. Pihak lain belum mati, dan dia mundur ketakutan. Keduanya tidak mengejarnya. Salah satu dari mereka menjaga prajurit Surga Dao, dan kemudian menyerang yang lainnya. Keduanya bergabung dan tidak terkalahkan. Prajurit Surga Dao berikutnya juga diperoleh. Dengan cara ini, mereka berdua masing-masing akan menerima dua tentara Surga Dao. Keduanya bergandengan tangan juga telah meningkatkan kewaspadaan yang lain. Mereka yang memiliki hubungan baik dengannya mulai bekerja sama, terutama para Kaisar Puncak. 19 tentara Surga Dao semakin sedikit karena mereka semua dibawa pergi. Orang itu telah mendapatkan dua tentara Surga Dao. Tatapan Dandan beralih ke seorang pria parubaya berambut ungu. Orang itu adalah anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat. Kekuatan pertempuran orang ini sangat mengejutkan dan lebih kuat dari Kaisar Agung Puncak pada umumnya. Membunuh, Lu Ming sangat lugas saat dia bergegas menuju anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat. Energi dalam tubuh jasmani Kaisar Langit terbatas, jadi dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Sosok Dandan berkedip dan dia juga menyerang orang ini. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2375 Bahasa Indonesia Bab 2375, Harta Karun Terakhir. B asteris bintang dari ras Dewa Jahat, maju dan bertarung. Teriak Dandan, membuka mulutnya, dan memuntahkan sungai panjang yang mengalir ke arah pihak lain. Itu seperti sungai surgawi, tetapi juga seperti pedang perang. Ledakan, tubuh anggota kerajaan suku Dewa Jahat bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan saat pedang tempur muncul di tangannya. Suku Dewa Jahat biasanya menggunakan kapak perang, palu raksasa, gada, dan batang besi. Mereka jarang menggunakan pedang. Bus, raungan pedang tidak berhenti. Anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat menebas dua kali pada saat yang sama, dan dua pedang ungu bersinar masing-masing menebas ke arah Lu Ming dan Dandan. Cahaya pedang ungu bertabrakan dengan sungai panjang yang dimuntahkan Dandan, terdengar ledakan keras dan keduanya menghilang. Namun, sosok Dandan sudah dekat dengan lawannya dan dia melayangkan telapak tangannya. Adapun Lu Ming, dia tidak menghadapi kilatan pedang pihak lain secara langsung. Konfrontasi langsung akan menghabiskan banyak energi. Lu Ming harus mencoba yang terbaik untuk menghemat energinya. Sosok Lu Ming bersinar dan dia menghindari cahaya pedang. Kemudian, dia menyerang pihak lain. Pada saat ini, Dandan dan dua anggota suku kerajaan dari suku Dewa Jahat telah saling bertukar pukulan kedua. Ledakan, kali ini, tabrakan terjadi secara langsung, keduanya gemetar dan mundur. Namun, suku kerajaan dari suku Dewa Jahat semakin mundur, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Anda, anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat sangat terkejut. Suku kerajaan dari suku Dewa Jahat pada awalnya sangat kuat. Dalam pertempuran di level yang sama, kekuatan mereka jauh melebihi suku Dewa Jahat lainnya. Di sisi lain,
Dandan jelas hanya seorang Kaisar Agung bintang 6 dan bahkan belum mencapai puncak Kaisar Agung. Namun kekuatan bertarungnya lebih kuat dari miliknya, yang membuatnya terkejut. Matilah, Dandan menyerang pihak lain lagi, niat membunuhnya sangat dingin. Dandan sangat membenci suku Dewa Jahat. Di zaman kuno, dia telah terluka parah oleh suku Dewa Jahat dan baru saja berubah menjadi telur. Dia baru terlahir kembali setelah bertemu Luming. Oleh karena itu, dia harus membunuh suku Dewa Jahat setiap kali dia melihat mereka. Kali ini, Luming juga telah tiba. Dengan keduanya bekerja sama, keluarga kerajaan dari suku Dewa Jahat menjadi lebih rentan. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih terluka parah dan mundur dengan panik. Cepat datang dan bantu aku, anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat meraung. Suku kerajaan memiliki status yang sangat tinggi di antara suku Dewa Jahat. Bahkan dalam situasi di mana semua orang ingin mengambil prajurit surga Dao, masih ada Kaisar Agung Puncak yang menyerang Luming dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Dandan meraung dan melancarkan badai serangan. Luming juga melancarkan serangan gila. Puff, anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat berhasil memblokir beberapa gerakan, tapi pada akhirnya dia bukan tandingan Luming. Salah satu lengannya terpotong oleh pedang Luming. Gelang penyimpanan pihak lain dikenakan di lengan ini. Luming menggunakan kekuatan dunia untuk menyingsingkan lengannya dan mempertahankannya. Sialan, anggota kerajaan dari ras Dewa Jahat melolong marah. Semua hartanya ada di gelang penyimpanannya, termasuk 2 prajurit surga Dao. Tidak, itu 3. Dia bahkan telah meminjam 1 dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi dari suku Dewa Jahat, yang dia gunakan untuk membunuh naga Azure. Matanya merah, dan jantungnya berdarah. Sayangnya, dia tidak berani tinggal dan hanya bisa mundur dengan panik. Pada saat ini, 19 tentara surga Dao semuanya telah dibawa pergi. Luming dan Dandan mendapatkan keuntungan terbesar. Mereka telah memperoleh total 6 item. Di lokasi kejadian, ada lebih dari 20 mayat, beberapa dari mereka, bahkan Kaisar Agung Puncak, telah jatuh di sini. Mata orang-orang yang tersisa berkedip-kedip, seseorang sedang memperhatikan Luming. Itu karena Luming dan Dandan memang baru saja memperoleh panen yang mengejutkan. Namun, ada lebih banyak orang yang menatap roh formasi itu. Mata mereka berkedip-kedip karena keserakahan yang kental. Berapa banyak harta karun yang ada di dalam tas di tangan roh formasi? Seorang anggota ras Dewa Jahat berlengan 4 memiliki tatapan serakah di matanya. Pikirannya telah dibutakan oleh keserakahannya, dan dia memimpin untuk menyerang roh formasi. Serahkan tas itu. Anggota ras Dewa Jahat berlengan 4 juga merupakan Kaisar Puncak, dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat yang sama, keempat senjata di keempat lengannya menebas ke arah roh susunan. Kamu sebenarnya ingin menyerangku? Menarik. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke jalanmu. Roh formasi bergumam. Ia kemudian membuka mulut kecilnya dan meludah sedikit. Seolah-olah aliran udara telah diludahkan dari mulut roh formasi. Lalu, kejadian mengejutkan terjadi. Anggota suku Dewa Jahat berlengan 4 itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya meledak dan berubah menjadi debu, tidak meninggalkan apapun. Hati semua orang bergetar hebat, seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas mereka, memadamkan api keserakahan mereka. Dia membunuh seorang Kaisar Agung Puncak dalam satu tarikan napas. Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar mendekati kematian. Ini adalah susunan roh yang dihasilkan oleh susunan besar yang dibuat oleh ahli tertinggi. Jika dia bisa meminjam kekuatan formasi besar di sini, bahkan Kaisar Surgawi pun akan mati. Apalagi dia. Dandan menyombongkan kemalangan Luming melalui transmisi suara. Ekspresi orang lain tidak sedap dipandang, dan mereka tidak lagi berani memikirkan semangat formasi. Aku punya 1 harta karun terakhir yang tersisa. Aku akan memberikannya padamu. Roh formasi berbicara lagi, dan kemudian tasnya terjatuh, bola cahaya terbang keluar. Kali ini, hanya ada bola cahaya yang sangat menyilaukan, itu 10 kali lebih menyilaukan daripada cahaya tentara surga Dao. Di dalam cahaya itu ada sebuah tanda, kelihatannya sangat sederhana dan terlihat sangat kuno. Namun,
itu tidak mengeluarkan aura apapun dan terlihat sangat biasa. Namun, mata semua orang membara. Roh formasi adalah orang terakhir yang mengeluarkan token itu. Cahaya pada token itu 10 kali lebih terang daripada cahaya di surga tentara Dao. Menurut penilaiannya sebelumnya, tampaknya semakin berharga suatu harta karun, cahayanya akan semakin menyilaukan. Meskipun dia tidak tahu apa yang istimewa dari token ini, itu pasti sangat berharga. Pada saat ini, semua orang bergerak dan bergegas menuju token tersebut. Ledakan, pertempuran yang mengerikan langsung terjadi, dan ruang rahasia berguncang. Bang, bang, beberapa kaisar agung bintang 6 terkoyak dan mati di tempat. Kaisar besar bintang 6 yang tersisa ketakutan, dan mereka terus mundur, tidak berani ikut campur. Begitu banyak orang yang berebut sebuah token, pertarungan itu terlalu intens. Semua kaisar agung puncak menyerang dengan gila-gilaan. Kaisar agung bintang 6 hanya akan mati jika dia terjebak dalam pertempuran. Kali ini, Lu Ming dan Dandan tidak bergerak, mereka mempertahankan kekuatan mereka, dan jelas jika mereka menyerang sekarang, mereka pasti akan menghadapi pertempuran yang tragis. Meskipun Lu Ming dan Dandan sangat kuat, mereka pasti akan menghadapi serangan Kaisar Agung Puncak lainnya jika mereka bertarung demi token tersebut. Strategi terbaik adalah menunggu dan melihat, tentu saja, tidak mudah melakukannya di hadapan harta karun sebesar itu. Siapa yang bisa tetap tenang saat dihadapkan pada harta karun yang 10 kali lebih berharga dari prajurit surga Dao? Bahkan The Celestial Dutch akan menjadi gila jika dia ada di sini. Tapi Dandan, monster tua yang telah hidup entah sudah berapa tahun, memiliki hati yang kuat dan saat ini, dia dengan kuat menahannya. Adapun Lu Ming, dia juga bukan orang biasa. Dia telah mengalami terlalu banyak hal selama ini dan hatinya lebih kuat daripada banyak monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia harus menanggungnya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan sejumlah besar kristal energi untuk mengisi kembali energi tubuh jasmani Kaisar Langit. Tubuh jasmani Dutch telah kehilangan sejumlah besar energi dalam pertempuran tadi, dan ini adalah saat yang tepat untuk mengisinya kembali. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2376 Bahasa Indonesia Bab 2376, Bab 2376 Token di tangan. Pertarungan untuk mendapatkan token itu sangat intens. Puncak Kaisar Agung dari ras Dewa Jahat dan Alam Surga berjumlah hampir 30. Hampir 30 Kaisar Puncak bertempur dengan gila-gilaan. Saat ini, tidak ada ras atau faksi, hanya ada keserakahan satu orang, yang lainnya semuanya adalah pesaing. Dalam pertempuran tragis tersebut, dalam waktu singkat ada korban jiwa. Kaisar Puncak yang sedikit lebih lemah dicabik-cabik oleh dua Kaisar Puncak lainnya. Ada juga seorang Kaisar Agung Puncak yang sangat kuat yang keluar dari pengepungan dan bergegas menuju tokennya. Ketika dia hendak mendekati token itu, dia diubah menjadi abu oleh semua orang. Kaisar Agung Puncak jatuh satu demi satu. Orang lain yang tidak meninggal juga terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Tragis, sangat tragis, ini adalah puncak Kaisar Agung. Jika Kaisar Surgawi tidak muncul, siapa yang bisa menandinginya? Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Surgawi. Namun, sekarang mereka tidak berharga, beberapa dari mereka dibunuh oleh musuh-musuhnya, sementara yang lain mati di tangan pembangkit tenaga listrik mereka sendiri. Semakin banyak mereka membunuh, semakin gila mereka jadinya, mata mereka sudah merah karena semua pembunuhan. Buzz, akhirnya, seseorang bergegas ke samping token itu dan mengambilnya. Ini adalah naga sejati, seluruh tubuhnya berwarna emas, itu adalah naga emas sejati yang paling kuat di antara naga sejati, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Ketika dia meraih token di tangannya, dia meraung dan mencoba keluar dari pengepungan. Namun, beberapa ahli yang sangat kuat segera bergegas dan menyerang naga emas sejati dengan segala jenis serangan. Meskipun naga emas sejati itu kuat dan memiliki pertahanan yang luar biasa,
ia tidak dapat menahannya, luka muncul di tubuhnya dan hampir mencabik-cabiknya. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan saat ia membuang token itu. Adegan itu kembali menjadi pertempuran kacau. Lu Ming, cepat pulih. 1:11 buatlah beberapa pengaturan. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lalu, sosoknya melintas dengan cepat. Rune muncul dari tangan Dandan dan menghilang ke dalam kehampaan. Lu Ming tahu bahwa Dandan sedang menyiapkan barisan besar. Kontrol Dandan terhadap Dao Rune telah mencapai tingkat yang luar biasa. Selama dia diberi sedikit waktu, dia pasti bisa mengatur formasi yang kuat. Lu Ming terus mengeluarkan kristal energi dan batu kasar tingkat tertinggi untuk mempercepat penyimpanan energi di tubuh Dech Surgawi. Bang, bang, tumpukan kristal energi yang dia peroleh dari suku Dewa Jahat dan batu kasar tingkat tertinggi meledak dan berubah menjadi energi yang diserap oleh tubuh Dech Surgawi. Tentu saja, beberapa di antaranya terbuang sia-sia dan hilang dalam kehampaan. Namun, Lu Ming tidak peduli. Biasanya, Lu Ming tidak akan menggunakan metode sombong seperti itu untuk membiarkan tubuh Dech Surgawi menyimpan energi karena terlalu boros. Sebagian energi akan hilang karena tidak dapat diserap. Namun, dia tidak terlalu peduli sekarang. Di udara, roh formasi melirik ke arah Dandan. Jejak senyuman menggantung di sudut mulutnya, seolah-olah telah melihat sesuatu, tetapi tidak banyak bicara. Di tempat kejadian, pertarungan memperebutkan token telah memasuki tahap yang sangat panas, dan pembunuhannya sangat sengit. Banyak Kaisar Agung Puncak terbunuh dan mati di sini. Ada sekitar 30 Kaisar besar pada awalnya, tetapi hanya 20 yang tersisa. 20 Kaisar Agung Puncak yang tersisa semuanya terluka. Bus, saat ini, Dandan muncul di samping Lu Ming dan berkata, "Bagaimana kabarnya? Bisakah kamu bergerak?" "Tentu," kata Lu Ming. "Baiklah, ayo serang bersama, kami akan menyita token itu secepat mungkin." Dandan mengangguk, hampir di saat yang bersamaan, keduanya bergerak. Keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan, dunia tanpa akhir. Dandan meraung keras, dia mengungkapkan wujud aslinya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah dunia. Itu benar-benar sebuah dunia. Namun, itu bukanlah dunia kecil yang dipadatkan, itu adalah semacam teknik ajaib. Kekuatan seni bela diri sakral ini sungguh mengerikan, seolah-olah seluruh dunia sedang menindas musuh. Ledakan, seorang Kaisar Agung Puncak di depan Dandan sudah terluka dan dia tiba-tiba menyerang. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh. 2 Kaisar Agung Puncak lainnya dikirim terbang. Bus. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas mendekat, melambaikan tangannya untuk mengambil token itu. Dia dan Dandan bekerja sama dengan mulus. Lu Ming meraih token itu di tangannya. "Kamu sedang mencari kematian, lepaskan tokennya." "Membunuh, mati," Kaisar Puncak lainnya meraung dan menyerang Lu Ming. Ledakan, 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 Lu Ming langsung kewalahan oleh segala macam serangan. Tubuh fisik Dech Surgawi bergetar hebat dan terlempar, dia terbang ribuan mil jauhnya dan menabrak dinding ruang rahasia. Namun, Lu Ming baik-baik saja, tubuh fisik Celestial Dech telah memblokir serangan orang lain. Jika itu adalah Kaisar Puncak lainnya, mereka pasti sudah terbunuh oleh banyak serangan ini. Namun, Lu Ming menggunakan tubuh fisik Dech Surgawi untuk memblokir serangan ini dan berhasil menyimpan token tersebut ke dunia kecil. Masih belum mati, bunuh dia, yang lain juga kaget. Kemudian, mereka menyerang Lu Ming dengan panik. "Lu Ming, kemarilah dan masuki formasi." Suara Dandan terdengar di telinga Lu Ming. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dengan cepat. Cahaya pedang muncul di kehampaan dan menyerang para Kaisar Puncak. Setengah dari puncak Kaisar Agung dihentikan oleh formasi Dandan. Sisanya terus menyerang Lu Ming. Bang, kaki Lu Ming menginjak dinding dengan keras. Tubuhnya seperti bola meriam, bergegas menuju Dandan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangan demi serangan ditujukan pada Lu Ming, tapi dia tidak peduli dan membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya. Tak seorang pun di bawah alam Kaisar Langit dapat menembus pertahanan tubuh jasmani Kaisar Langit.
Lu Ming bergegas melewatinya dan mendekati Dandan dengan kecepatan tinggi. Membunuh, seorang pria parubaya berambut ungu muncul di depan Lu Ming dan menebaskan pedangnya ke arahnya. Itu adalah anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat. Lengannya telah dipotong oleh Lu Ming dan gelang penyimpanannya telah direnggut. Dia terus-menerus berpikir untuk mendapatkannya kembali. Pada saat itu, lengannya telah tumbuh kembali. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Lu Ming. Lu Ming berteriak dan menebas dengan pedangnya. Dentang, kedua pedang itu berbenturan dan ledakan dahsyat meletus. Sosok Lu Ming terhalang dan dia berhenti. Namun, Lu Ming mengambil satu langkah maju dan menyerang anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat. Bukan hanya pedangnya, tapi seluruh tubuhnya juga menyerang pihak lain. Tidak ada gerakan atau mantra sama sekali, hanya dampak brutal. Suara mendesing, anggota kerajaan suku Dewa Jahat menikam ratusan kali dalam sekejap. Ratusan sinar pedang itu sangat tajam, namun, Lu Ming sepertinya tidak melihatnya saat dia menabraknya. Kilatan pedang hanya meninggalkan beberapa bekas dangkal di tubuh Lu Ming. Bang! Lu Ming dan pedangnya menghantam anggota kerajaan suku Dewa Jahat. Anggota kerajaan itu mendengus saat tubuhnya terlempar. Lu Ming, sebaliknya, bergegas melewatinya dan tiba di dekat Dandan. Formasi hebat, bangkit, dia berteriak dengan berani dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan potongan cangkang kura-kura muncul dari udara tipis, menyelimuti Lu Ming dan dia di tengah. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2377 Bahasa Indonesia Bab 2377 Bab 2376 Pergi. Dandan mengendalikan formasi dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk potongan cangkang kura-kura seperti perisai, mengelilingi Lu Ming dan Dandan di tengah. Ledakan, saat cangkang penyu terangkat, serangan dari segala arah pun tiba. Setiap serangan berasal dari Kaisar Puncak, tetapi semuanya dihadang oleh cangkang kura-kura. Tak satu pun dari serangan itu yang mampu menembus cangkang penyu. Hahaha, kamu ingin menghancurkan formasi yang aku buat, meski hanya dalam waktu singkat, masih memungkinkan untuk membentuk formasi yang bisa melindungi kalian semua. Dandan tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Sial, lihat aku memecahkan cangkang kura-kuramu. Merusak. Kaisar Puncak lainnya berteriak dan menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menyerang Dandan dan Lu Ming. Namun, ada begitu banyak cangkang penyu sehingga menutup semua celah. Ketika semua serangan mendarat di cangkang kura-kura, mereka hanya gemetar tapi tidak bisa dipatahkan. Semuanya, serang 1 poin, seseorang berteriak, ingin memusatkan serangan semua orang pada satu titik dan menghancurkan cangkang penyu. Suara mendesing, serangan semua orang terfokus pada cangkang penyu. Benar saja, langkah ini efektif. Cangkang kura-kura bergetar hebat, dan kemudian muncul retakan di atasnya. Orang-orang itu sangat gembira, tetapi wajah mereka sangat tenang, dan bahkan ada sedikit ekspresi mengejek. Ledakan, cangkang penyu tersebut pecah, namun pada saat berikutnya terbentuklah cangkang penyu yang baru. Orang-orang itu tertegun sejenak, lalu amarah mereka melambung ke langit, dan mereka melancarkan serangan lagi. Tapi itu tidak ada gunanya, setiap kali mereka memecahkan cangkang penyu, cangkang baru akan muncul. Dandan menampakkan senyuman tipis dan ekspresi santai yang hampir membuat orang-orang tersebut muntah darah. Setelah menyerang beberapa saat, tidak ada efek sama sekali, dan orang-orang itu harus berhenti. Apa gunanya bersembunyi di dalam cangkang penyu? Kita tunggu saja di sini, dia akan keluar cepat atau lambat, dan begitu dia keluar, kita akan mencabik-cabiknya. Anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat berkata dengan dingin. Yang lain juga memperlihatkan tatapan dingin, apakah kalian semua lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Pada saat ini, roh formasi di udara berbicara, suaranya yang jelas terngiang-ngiang di telinga semua orang. Aku sudah memberimu itemnya, setelah kamu mendapatkannya, aku akan mengirimmu keluar. Anda punya waktu setengah jam lagi. Setelah itu,
aku akan mengirim kalian semua keluar pada waktu yang sama. Setengah jam, sial, ekspresi masyarakat lainnya berubah drastis. Kemudian, mereka melancarkan serangan satu demi satu, menyerang Dandan dan Luming. Mereka harus menerobos formasi Dandan dalam waktu setengah jam. Namun, semuanya sia-sia, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan ada orang yang membombardir kekosongan tersebut, menghancurkannya berkeping-keping, berusaha menghancurkan dasar formasi tersebut. Namun, formasi semacam ini yang mencantumkan rune di kehampaan tidak dapat dipatahkan sama sekali, kecuali jika kekuatannya sangat kuat dan memusnahkan semua partikel di dalam kehampaan, mustahil untuk menembus kehampaan tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah jam telah berlalu. Baiklah, waktunya habis, kalian semua boleh pergi. Pada saat ini, roh formasi berbicara. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang sangat kuat diterapkan pada Luming dan yang lainnya. Ledakan, tubuh mereka ditolak oleh kekuatan yang sangat kuat, dan mereka terbang keluar dari patung dalam sekejap. Kemudian, mereka terbang keluar pulau. Pada saat ini, kekuatan yang sangat menakutkan dan tertinggi muncul dari patung dan menyebar ke segala arah. Semua orang di Pulau Voidgate didorong oleh kekuatan ini dan dikirim terbang keluar pulau. Namun, yang aneh adalah binatang iblis dan binatang bermutasi yang awalnya tinggal di pulau itu baik-baik saja. Tubuh Luming ada di udara, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali, seolah-olah dia didorong oleh gelombang besar di laut dan terbang mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melihat banyak sosok lain didorong ke segala arah dari sudut lain pulau. Pemandangan itu sangat spektakuler. Tidak lama kemudian, Luming dan yang lainnya didorong ke tepi Pulau Dewa yang kosong. Mereka berdiri dalam kehampaan, dan saat ini, kekuatan itu menghilang. Di pinggir pulau berdiri banyak sosok, ada makhluk dari ras dewa jahat dan alam surga. Selain Luming dan beberapa orang, sebagian besar orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan, seseorang telah bergerak. Salah satu anggota ras dewa jahat tiba-tiba menyerang dan mencabik-cabik ahli alam surga. Itu karena, di pinggir pulau, makhluk hidup dari ras dewa jahat dan alam surga semuanya bercampur menjadi satu. Setelah tertegun sejenak, akhirnya seseorang bereaksi dan bergerak. Kamu sedang mencari kematian, segera, seseorang dari alam surga membalas. Di tepi Pulau Dewa yang kosong, pertempuran kacau segera terjadi. Dua kaisar besar bintang 2 dan bintang 3 menyerang Luming dan dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Dandan, ayo pergi dulu, Luming bergegas menuju Dandan karena Dandan kebetulan muncul tidak jauh darinya. Segera, keduanya bertemu dan bergegas keluar ke dalam kehampaan, mencoba bertemu dengan Kaisar Surgawi Hangyu. Tetaplah di sini. Dengan raungan keras, salah satu anggota ras dewa jahat menyerang Luming dan pria lainnya dengan tatapan membara. Anggota ras dewa jahat ini adalah Kaisar Puncak. Ada hampir 20 Kaisar Agung yang tersisa di patung itu, tetapi mereka tersebar oleh kekuatan. Hanya ada satu Kaisar Agung Puncak di sini. Kamu ingin menahanku sendirian di sini, mati. Ekspresi ganas melintas di mata Dandan saat dia menyerbu menuju puncak Kaisar Agung dari ras Dewa Jahat. Adapun Luming, dia telah menyingkirkan tubuh Kaisar Surgawi. Tanpa itu, dia bukan tandingan Kaisar Agung Puncak, jadi dia tidak bergerak. Ledakan, kekuatan tempur Dandan sangat kuat, dan setelah beberapa gerakan, dia membuat Kaisar Puncak memuntahkan darah. Pihak lain terkejut dan mundur, tidak berani melawan Luming. Luming dan Dandan bertemu dan bergegas keluar. Ayo pergi, sekarang bukan waktunya untuk pertempuran terakhir. Di sisi alam surga, seseorang berteriak dan kemudian terbang satu persatu. Orang-orang dari ras dewa jahat tidak berani mengejar mereka, karena orang-orang dari alam surga sedang terbang ke arah yang diterima oleh Dej dari alam surga. Jika mereka mengejar mereka, mereka hanya akan menemui kematian. Anggota ras dewa jahat berbalik dan terbang ke arah lain. Perlahan-lahan, pertempuran di tepi Pulau Dewa yang kosong terhenti. Semua orang memilih arah yang benar dan meninggalkan Pulau Dewa yang kosong.
Lu Ming dan Dandan terbang dengan kecepatan tinggi. Pulau Dewa yang kosong semakin menjauh dari mereka, dan semakin kecil. Akhirnya mereka melihat sosok di depan mereka. Itu adalah Kaisar Surgawi dari alam surga, dan jumlahnya lebih dari selusin. Lu Ming melihat Kaisar Surgawi Heng Yu di antara mereka. Para Kaisar Surgawi ini semua memandangi Pulau Dewa yang kosong dengan cemas. Jelas, mereka juga merasakan perubahan di pulau itu. Mata Kaisar Langit Heng Yu berbinar ketika dia melihat Lu Ming, dan dia terbang. Lu Ming, apa yang terjadi di Pulau Dewa Kekosongan? Kaisar Langit Heng Yu bertanya. Kaisar Surgawi lainnya juga menoleh untuk melihatnya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2378 Bahasa Indonesia Bab 2378, Bab 2377 Membelah Harta Karun. Senior Heng Yu, masalah ini rumit, ayo kembali dulu. Kata Lu Ming, baiklah, aku akan membawa kalian kembali. Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi mengangguk, kemudian, dengan lambaian tangannya, dia memimpin Lu Ming dan Dandan menuju jalan asal mereka. Lorong itu juga dijaga oleh The Celestial Dutch. Kaisar Langit Heng Yu membawa Lu Ming dan Dandan melewati lorong itu dan kembali ke wilayah Surgawi Taiking. Lu Ming, kalian tunggu aku di sini, aku harus pergi dan membawa yang lain kembali. Kata Kaisar Langit Heng Yu. Ada banyak kaisar besar yang memasuki pulau itu, tetapi jumlah kaisar surgawi terbatas. Tentu saja, setiap kaisar surgawi harus melakukan banyak perjalanan. Senior Heng Yu, bagaimana dengan ini? Kami akan menunggumu di kota dua dunia dulu. Kata Lu Ming, itu bagus juga, kalian bisa kembali ke kota dua dunia dulu. Kaisar Langit Heng Yu mengangguk sebelum berbalik dan memasuki lorong. Lu Ming dan Dandan terbang menuju kota dua dunia. Dulu ketika Kaisar Surgawi Heng Yu membawa mereka dari dua kota dunia, mereka hanya membutuhkan waktu 1 jam. Namun, kecepatan mereka secara alami tidak secepat Kaisar Langit Heng Yu. Keduanya telah terbang dengan kecepatan penuh, tetapi mereka masih membutuhkan 2 hari penuh untuk kembali ke kota dua dunia. Di kediaman Lu Ming di kota dua dunia, Lu Ming dan Dandan mulai membagi harta yang mereka peroleh. Yang mereka bagi sebagian besar adalah prajurit surga Dao dan tokennya. Mereka berdua menghabisi semua tentara surga Dao mereka. Keduanya telah bekerja sama untuk merebut 6 tentara surga Dao, dan yang lainnya telah dibawa oleh klan kerajaan ras Dewa Jahat. Totalnya ada 7 orang. 7 prajurit Heaven Dao mengeluarkan aura yang menakutkan, sangat menakuti Dandan sehingga dia buru-buru membentuk formasi untuk menutupi aura tersebut. Selain itu, ada juga token itu. Dandan, apa yang akan kamu pilih? Lu Ming memandang Dandan. Mata Dandan menyapu antara prajurit surga Dao dan token dengan tatapan berapi-api, berharap dia bisa mengambil keduanya untuk dirinya sendiri. Saya akan mempelajari token ini terlebih dahulu. Dandan mengambil token di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Namun, Dandan telah menggunakan segala macam metode, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mengapa saya harus? Dandan mengungkapkan ekspresi bingung. Biar kulihat. Lu Ming mengambil token itu dan mempelajarinya dengan cermat. Namun, ia menyadari bahwa tidak ada yang istimewa dari token tersebut kecuali terbuat dari bahan khusus dan kokoh. Itu adalah tanda yang sangat biasa. Apakah ini benar-benar lebih penting daripada prajurit surga Dao? Lu Ming bingung. Dandan juga menggaruk kepalanya, tidak bisa memahaminya. Dandan, bagaimana dengan ini? Prajurit 7 surga Dao. Setiap orang akan mendapat 3. Setiap orang akan mendapat 4. Tapi 3 prajurit surga Dao ditambah token ini. Bagaimana? Lu Ming memandang Dandan. Baiklah, Dandan mengangguk, tapi matanya berputar-putar. Jelas ragu harus memilih apa. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil 3 prajurit surga Dao dan medali perintah ini. Lu Ming adalah orang pertama yang berbicara. Kamu memilih token ini, kamu benar-benar tahu cara memilih. Dandan mengertakkan gigi. Dandan, token ini mungkin tidak ada gunanya sama sekali. Anda sudah mempelajarinya sebelumnya.
saya mengeluarkannya semata-mata karena penasaran, prajurit surga Dao sangat berharga. Anda mendapat untung besar dengan membiarkan Anda mengambil satu lagi. Kata Lu Ming, ayo, kamu mencoba menipu anak berusia 3 tahun? Token ini sangat misterius, dan terakhir kali dikeluarkan oleh roh formasi, itu mungkin berisi rahasia Dao surgawi. Kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri, nak, tapi jangan berpikir aku tidak tahu. Dandan mengertakkan gigi dan menatap token itu, enggan membuang muka. Dandan, bagaimana kalau begini? Aku selalu merasa punya takdir dengan token ini, aku akan mengambilnya dulu, dan jika aku menemukan rahasia apapun di masa depan, aku pasti akan membawamu bersamaku. Bagaimana? Kata Lu Ming, dia benar-benar tidak tega memberikan token ini kepada Dandan. Sejujurnya, dia merasa token ini mungkin akan sangat berguna di masa depan. Ini semacam intuisi, Dandan mengertakkan gigi, jelas masih enggan. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, nak, jika kamu menemukan rahasia apapun di masa depan, kamu harus memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan itu, Dandan mulai memilih 7 tentara surga Dao. Dandan, tombak ini lebih cocok untukku. Anda dapat memilih sisanya. Lu Ming menyimpan salah satu tombak panjang. Dandan tidak peduli. Prajurit surga Dao dalam bentuk tombak tidak banyak berguna baginya. Pada akhirnya, Dandan memilih 4 tentara surga dan menyimpannya, meninggalkan 2 untuk Lu Ming. 2 benda sisanya adalah pedang dan palu meteor. Lu Ming menyimpan semuanya, merasa puas. Kali ini, dia telah mendapatkan 3 tentara surga Dao. Ini adalah panen besar. Lu Ming, saya akan berkultivasi di kota 2 dunia untuk jangka waktu ini. Jika kamu menemukan sesuatu, ingatlah untuk mencariku, dia berkata. Setelah Dandan menyimpan barang-barangnya, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dan memeriksanya. Dia telah memperoleh 2 cincin penyimpanan dari roh susunan. Lu Ming sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Mata Lu Ming berbinar saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut. Barang-barang di ring penyimpanan ada di mana-mana. Ori Rocks, segala macam bahan pandai besi, pil, dan sebagainya. Permata kekacauan, mata Lu Ming berbinar. Dia menemukan permata kekacauan di salah satu cincin penyimpanan. Kali ini, jumlahnya sangat mengejutkan, lebih dari 10.000 keping. Ini merupakan panen yang menakjubkan, juga bagian dari Dao yang agung. Selanjutnya, Lu Ming menemukan lebih banyak bagian dari Dao yang agung. Mereka dikunci di dalam sebuah kotak dan jumlahnya lebih dari 100. Meskipun Lu Ming sudah siap secara mental, dia sangat gembira. Jika kekayaan ini dirampas, akan membuat orang menjadi gila. Saya kaya, saya sangat kaya. Kekayaan Lu Ming saat ini sudah melebihi banyak kaisar surgawi. 3 senjata surga Dao bukanlah lelucon. Lagi pula, sebagian besar kaisar surgawi bahkan tidak memiliki senjata surga Dao. Perjalanan ke Pulau Dewa Kekosongan ini benar-benar merupakan panen yang luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Setelah berkultivasi di Pulau Void selama 7 hingga 8 tahun, Lu Ming telah membuat kemajuan besar di semua dimensi. Lu Ming telah mengembangkan 8 dari 10 prinsip utama ke alam ketiga. Dia juga telah mengembangkan 3 prinsip jalur raja ke alam ketiga. Selain itu, Lu Ming juga telah mengembangkan teknik misterius 7 dewa hingga pertengahan tahap kelima, kemampuannya meningkat di semua aspek. Sayang sekali, jika saya telah berkultivasi di sana untuk sementara waktu, saya mungkin berhasil mengembangkan 2 prinsip utama yang tersisa. Lu Ming menghela nafas. Dari 10 hukum terkuat, dia baru saja mulai mempelajari hukum sebab dan akibat, adapun hukum takdir, dia belum mempelajarinya. Kecepatan memahami hukum di Pulau Void puluhan kali lebih cepat daripada di luar. Lu Ming benar-benar tergoda. Sayangnya dia tidak bisa masuk lagi di masa depan. Sangat jarang saya mendapatkan hasil panen sebesar ini, aku tidak boleh terlalu serakah. Lu Ming tersenyum dan menyimpan barang-barangnya. Dia duduk bersila dan jiwanya memasuki dunia kecil untuk mulai memahami hukum karma. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu. Pada hari ini, Kaisar Heng Yu telah tiba.
Jelas sekali bahwa semua kaisar agung yang memasuki pulau itu telah dibawa keluar. Lu Ming segera menceritakan apa yang terjadi di pulau itu kepada Kaisar Heng Yu. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2379 Bahasa Indonesia Bab 2379, Bab 2378 Tombak yang sangat sunyi. Kaisar Surgawi Heng Yu menghela nafas ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi di Pulau Dewa yang kosong. Senior Heng Yu, senjata ini untukmu. Lu Ming menggerakkan tangannya dan pedang tempur muncul di tangannya. Itu adalah salah satu dari 3 tentara surga Dao. Ini adalah prajurit surga Dao. Mata Kaisar Langit Heng Yu berbinar ketika dia melihat pedang itu. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, prajurit surga Dao ini terlalu berharga. Jika Anda menjualnya, harganya akan beragam. Aku tidak bisa menerimanya. Meskipun Kaisar Surgawi Heng Yu tergoda, dia tetap menggelengkan kepalanya. Lu Ming telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan ini. Bagaimana dia bisa menerimanya? Senior Heng Yu, terimalah, saya telah memperoleh banyak hal kali ini, dan saya memiliki prajurit surga Dao saya sendiri. Aku tidak menggunakan pedang ini. Kata Lu Ming, memang benar, dia mendapatkan banyak hal kali ini. Dia memiliki segala macam sumber daya. Dia tidak perlu menjual tentara surga Dao. Dia tidak kekurangan sumber daya. Dalam perjalanannya, Kaisar Langit Heng Yu telah banyak membantunya, terutama tubuh fisik Kaisar Langit, yang telah membantu Lu Ming lolos dari bahaya berkali-kali, adalah benar untuk memberikan Kaisar Surgawi Heng Yu seorang prajurit surga Dao. Melihat sikap tegas Lu Ming, Kaisar Langit Heng Yu ragu-ragu sejenak sebelum menyimpannya. Lu Ming, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Saya pasti akan membantu Anda jika itu sesuai kemampuan saya. Kata Dao Surgawi Heng Yu, Senior Heng Yu, kamu terlalu serius. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Kaisar Surgawi Heng Yu memandang pedang di tangannya dengan hati-hati, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, dan senyuman muncul di wajahnya. Budidayanya berada di alam Kaisar Surgawi Bintang 3. Dengan prajurit surga Dao ini, kekuatan tempurnya akan meningkat dengan selisih yang besar. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli tak tertandingi di alam Kaisar Surgawi Bintang 4, selama pihak lain tidak memiliki prajurit surga Dao, dia akan mampu melawan mereka. Dia bahkan dapat menggunakan Dao Surgawi yang terkandung dalam tentara Dao Surgawi untuk meningkatkan budidayanya, menerobos kemacetan, dan menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi Bintang 4, menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Sosok di tingkat yang mulia surgawi di alam surgawi. Prajurit surga Dao ini terlalu berguna baginya. Setelah beberapa saat, Kaisar Langit Heng Yu menjaga prajurit surga Dao dan pergi setelah mengobrol dengan Lu Ming sebentar. Dia perlu menyempurnakan prajurit surga Dao sesegera mungkin sehingga dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Setelah pencarian surgawi Heng Yu pergi, Lu Ming melakukan perjalanan ke Aula Kekacauan dan memberikan sisa prajurit Dao Surgawi, Palu Meteor, kepada Tui. Earth One secara alami sangat gembira mendapatkan prajurit surga Dao. Sebenarnya, Istana Kekacauan yang asli juga telah meninggalkan tentara surga Dao, namun, hanya ada 2, dan tidak cocok untuk elemen tanah. Satu ada di tangan emas dan satu lagi di tangan Lei Yi. Yang lain sudah lama merasa iri. Sekarang setelah Earth One memilikinya, dia secara alami sangat gembira dan sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming tersenyum, Earth One dan yang lainnya sepenuhnya berada di bawah komandonya. Semakin kuat mereka, semakin baik baginya. Setelah Lu Ming kembali ke kediamannya, dia mendapat ide dan memasuki diagram gunung dan sungai. Kemudian, sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang ini adalah prajurit surga Dao. Ledakan, ledakan. Seluruh kekuatan Lu Ming meletus. Kekuatan tubuh fisiknya, kekuatan dunia, dan kekuatan hukum semuanya dilepaskan. Tombak panjang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan tersapu. Kekosongan itu langsung hancur, dan badai luar angkasa yang tak berujung melolong.
itu sungguh merusak. Keren, ini terlalu keren. Setelah melambai beberapa kali, Lu Ming berhenti. Dengan kultivasinya saat ini, dia secara alami tidak dapat melepaskan kekuatan penuh tentara surga Dao. Dia juga tidak dapat mengaktifkan kekuatan surga Dao di dalamnya. Namun, material prajurit surga Dao sangat kokoh dan setelah diaktifkan, mereka akan lebih berat daripada gunung. Lu Ming bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa hambatan apapun. Sebelumnya, ketika Lu Ming memadatkan tombak naga tak terbatas dengan hukum, dia tidak bisa melepaskan seluruh kekuatan Lu Ming. Paling tidak, dia tidak bisa menggunakan kekuatan fisiknya sepuasnya. Begitu terjadi tabrakan yang kuat, tombak naga yang tak terbatas akan runtuh. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, Lu Ming hanya menggunakan tinjunya untuk melawan musuh. Dalam hal ini, dia akan bisa mengeluarkan kemampuannya lebih banyak. Tapi sekarang, dengan tombak panjang ini, kekuatan Lu Ming bisa dilepaskan sepuasnya. Terlebih lagi, tombak panjang itu sedikit banyak telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Di gagang tombak, ada 3 kata, tombak kehancuran yang luar biasa. Tombak kehancuran yang hebat, temani aku dalam perang duniaku. Lu Ming tersenyum dan menyimpan tombak penghancuran besar itu. Setelah beberapa saat, saya akan kembali ke alam primordial untuk melihatnya. Lu Ming mulai berpikir. Sudah bertahun-tahun sejak dia memasuki alam surga dari lorong 9 naga di benua hutan belantara surgawi. Sekarang kekuatannya meningkat pesat, sudah waktunya dia kembali dan melihatnya. Selain itu, dia harus kembali dan menyelesaikan beberapa masalah. Misalnya, keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo di kota Kaisar Surgawi. Keluarga Mu di Tanah Suci, orang-orang ini ingin membunuhnya saat itu, sudah waktunya untuk menyelesaikan skor. Namun, sebelum Lu Ming kembali, dia berencana mencari Gelembung, Long Chen, Feng Ling, dan lainnya. Dia memiliki terlalu banyak sumber daya sekarang dan dia berencana untuk memberikannya kepada mereka. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat. Lu Ming menemukan beberapa kenalan dan bertanya kepada mereka tentang Gelembung dan sisanya. Dia menunggu sambil bertanya. Pada saat yang sama, di aula besar keluarga Lan, petinggi keluarga Lan dan keluarga Yan sedang mendiskusikan sesuatu. Lu Ming, kamu sudah keterlaluan. Kaisar Surgawi dari keluarga Lan, Lan Cheng, mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Anggota keluarga Lan lainnya juga sama. Namun, saat mereka memancarkan niat membunuh, mata mereka juga dipenuhi rasa takut. Ini karena mereka telah mengetahui bahwa beberapa kaisar agung keluarga Lan telah dibunuh oleh Lu Ming di Pulau Faet. Lagi pula, masih banyak orang yang masih hidup di alam surga. Ketika orang-orang itu keluar, mereka segera menyampaikan kabar tersebut kepada keluarga Lan. Para petinggi keluarga Lan terkejut saat mendengar berita ini. Mereka segera mengumpulkan eselon atas dan dec surgawi keluarga Yan untuk berdiskusi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya pada Lan Cheng. Bunuh dia, kita harus membunuhnya, kita tidak bisa membiarkan Lu Ming berkembang, kalau tidak, kita semua akan mati. Lan Cheng berkata dengan dingin, konyol, tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian kasar muncul di aula. Semua orang di keluarga Lan segera berdiri dan membungkuk, kami memberi penghormatan kepada leluhur. Kaisar Surgawi Klan Yan juga berdiri dan berkata, salam, Yang Mulia Surgawi. Di atas Kaisar Surgawi Bintang 4, mereka dikenal sebagai pemuja surgawi. Tatapan kepala keluarga Lan menyapu kerumunan sebelum akhirnya tertuju pada Lan Cheng. Sekarang, kamu masih ingin membunuh Lu Ming. Nenek moyang lama, Lu Ming telah membunuh begitu banyak kaisar besar keluarga Lan. Bagaimana mungkin kita tidak membunuhnya? Terlebih lagi, jika kita membiarkannya terus seperti ini, keluarga Lan akan berada dalam bahaya. Kata Lan Cheng, oh, kalau begitu beritahu aku, bagaimana cara kita membunuh mereka? Kata nenek moyang klan Lan, bagaimana? Lan Cheng tercengang. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini, apakah Anda yakin untuk mengirimkan seorang kaisar yang hebat? Jika Kaisar Agung tidak percaya diri,
apakah Anda dan saya akan melakukannya secara pribadi, jika kita bergerak dan seseorang menyadarinya, apakah The Celestial Dutch di belakang Looming akan menjadi gila? Juga, semua orang di alam surga sekarang tahu bahwa Looming adalah musuh keluarga LAN. Jika Looming dibunuh secara diam-diam, akankah orang lain curiga kita yang melakukannya? Saya khawatir Kaisar Surgawi di belakangnya juga akan datang ke keluarga LAN kita. Nenek moyang keluarga LAN berkata dengan dingin. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2380 Bahasa Indonesia Bab 2380, Klan Bab 2380 LAN meminta maaf. Wajah Lan Cheng pucat pasi saat dia bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, leluhur? Apakah kita hanya akan duduk dan menunggu kematian? Kamu sangat konyol. Kita tidak berada pada titik di mana kita tidak bisa beristirahat sampai salah satu dari kita mati bersama Looming. Oleh karena itu, kita patut memohon ampun kepadanya. Kita harus berdamai dengannya dan menyelesaikan keluhan di antara kita. Ini adalah rencana terbaik. Kata nenek moyang klan LAN, kami meminta pengampunan. Looming telah membunuh begitu banyak rakyat kita. Kami masih meminta maaf. Lan Cheng berteriak tidak percaya. Saat itu, di kota bulan biru, Looming tidak hanya merusak rencana mereka, tetapi dia juga membunuh jenius tertinggi keluarga LAN Yun, dan banyak kaisar sejati mereka di depan umum. Dan kali ini, di Pulau Dewa Kekosongan, Looming telah membunuh banyak kaisar agung dari klan LAN. Keluarga LAN menderita kerugian besar. Sekarang, keluarga LAN sebenarnya ingin meminta maaf pada Looming. Mereka merasa sulit untuk menerimanya. Jika kami tidak melakukan ini, apakah Anda punya ide yang lebih baik? Nenek moyang keluarga LAN berkata dengan dingin. Lan Cheng dan yang lainnya tampak bingung. Memangnya, selain itu, apakah mereka punya ide yang lebih baik? Looming adalah seorang jenius yang menggemparkan dunia dengan takdir yang tak tertandingi. Dia adalah karakter utama yang menekan suatu era. Orang seperti itu pernah muncul dalam sejarah sebelumnya. Sekali Anda menjadikan orang seperti itu musuh, Anda harus membunuhnya sebelum dia dewasa. Kalau tidak, kamulah yang akan mati. Sekarang, Looming telah menjadi kuat dan dia memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di belakangnya. Pada titik ini, tidak bijaksana menjadikannya musuh. Itu bodoh dan bunuh diri. Strategi terbaik saat ini adalah menyelesaikan dendam dengannya. Hanya dengan begitu keluarga LAN dapat terus bertahan. Jika tidak, keluarga LAN akan seperti kekuatan yang telah dihancurkan dan akan hilang selamanya dalam sungai panjang sejarah. Sampaikan pesanan saya. Siapkan hadiah berharga dan minta maaf pada Looming. Kepala keluarga LAN segera memberi perintah. Suatu hari, Looming sedang berkultivasi ketika Kaisar Langit Heng Yu datang mencarinya. Kaisar Langit Heng Yu memandang Looming dengan ekspresi aneh. Senior Heng Yu, ada apa? Rambut Looming berdiri tegak di bawah tatapan Kaisar Langit Heng Yu. Hahaha, tentu saja itu sesuatu yang bagus. Baru saja, keluarga LAN dan Lan Cheng meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Keluarga LAN dan keluarga Yan ingin meminta maaf kepada Anda dan menyiapkan hadiah yang murah hati atas pengampunan Anda. Mereka ingin menyelesaikan dendam mereka dengan Anda. Kaisar Langit Heng Yu berkata sambil tersenyum. Apa? Looming tercengang saat mendengar itu. Ekspresinya berubah menjadi aneh. Dia tidak menyangka keluarga LAN akan benar-benar meminta maaf dan menyelesaikan dendam mereka. Dia mengira keluarga LAN diam-diam akan mengirim orang untuk membunuhnya. Orang-orang keluarga LAN cukup berani. Looming tersenyum. Jelas sekali bahwa keluarga LAN telah mengetahui kejadian di Pulau Dewa Kekosongan. Mereka pasti terkejut dengan kecepatan peningkatannya. Tingkat peningkatan Looming terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi dia akan menjadi sosok yang tak tertandingi. Keluarga LAN takut. Haha, aku tidak menyangka keluarga LAN akan mengalami hari seperti itu. Ini adalah masalah besar. Looming, apa yang dia rencanakan? Apakah kamu menerimanya atau tidak? Kaisar Langit Heng Yu berkata sambil tersenyum.
Karena mereka sangat tulus, kenapa tidak menerimanya? Namun, aku punya syarat. Senior Heng Yu, tolong bantu saya menyampaikan pesan ke keluarga LAN. Tidak apa-apa jika mereka ingin meminta maaf dan menyelesaikan dendamnya, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, keluarga LAN dan Yan, siapkan 500 permata kekacauan. Kedua, keluarga LAN dan keluarga Yan akan mengumumkan hal ini kepada dunia. Kemudian, di kota 2 dunia, mereka akan meminta maaf secara terbuka kepada saya. Jika Anda dapat memenuhi kedua syarat ini, saya akan menyetujuinya. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Kata Lu Ming. Sejujurnya, Lu Ming tidak tertarik dengan 500 permata kekacauan. Dia memiliki lebih dari 20.000 permata kekacauan dan lebih dari 20.000 batu kekacauan primordial. 500 permata kekacauan hanyalah setetes air dalam ember. Namun, 500 permata kekacauan tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Itu cukup membuat keluarga LAN dan keluarga Yan berdarah. Hahaha, aku akan memberitahu mereka kondisimu sekarang. Aku sangat ingin tahu ekspresi mereka. Kaisar Langit Heng Yu tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik untuk pergi. Raungan marah lanceng datang dari aula utama keluarga LAN. 500 permata kekacauan. Kenapa dia tidak merampok seseorang saja? Petik 2. Juga, beritahukan ke seluruh dunia dan minta maaf di depan umum. Dia bisa terus bermimpi. Di manakah wajah keluarga LAN kita di masa depan? Petik 2. Mata lanceng berwarna merah darah, seperti singa gila. Ekspresi Kaisar Langit klan Yan juga tidak lebih baik. Anggota keluarga LAN lainnya juga memasang ekspresi jelek, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, apakah mereka masih punya jalan keluar? Yang kuat memangsa yang lemah, siapa yang menyuruh mereka menjadi lemah? Setujui permintaannya. Nenek moyang klan LAN berbicara dengan dingin. Leluhur tua, Lan Cheng meraung. Dia sangat tidak mau, dan matanya merah. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret keluarga LAN bersamamu. Nenek moyang keluarga LAN melirik Lan Cheng dengan dingin. Lan Cheng segera menutup mulutnya. Dadanya naik turun dengan cepat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Tentu saja dia tidak ingin mati. Sebagai kaisar surgawi, dia tidak mengalami bencana dan kesengsaraan. Umurnya tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin dia ingin mati? Sebelumnya, dia tidak bisa melepaskan wajahnya. Apa yang kamu katakan? Kepala keluarga LAN beralih ke The Celestial Tirk dari keluarga Yan. Apapun yang dilakukan klan LAN, klan Yan akan melakukannya. Tirk surgawi klan Yan menghela nafas. Baiklah, sebarkan berita bahwa keluarga LAN akan meminta maaf kepada Lu Ming di kota 2 dunia 10 hari kemudian dan selesaikan dendam kita dengannya. Kepala keluarga LAN memberi perintah. Kemudian, sebuah berita menyebar seperti angin puyuh di alam surga, menimbulkan guncangan hebat. Semua orang tercengang. Keluarga LAN dan keluarga Yan sebenarnya ingin meminta maaf kepada Lu Ming di depan umum dan menyelesaikan dendam mereka. Sebuah keluarga kuno dengan ahli yang tak tertandingi mendukung mereka harus meminta pengampunan dari seorang junior. Hal ini belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Di alam surga, sepertinya ada gempa bumi berkekuatan lebih dari selusin di wilayah surga Taiking. Semua orang membicarakan masalah ini. Banyak juga orang yang bergegas ke kota 2 dunia, ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Banyak orang berkumpul di kota 2 dunia. Segera, waktu yang disepakati kedua belah pihak tiba. Pada hari ini, lapangan umum besar di kota 2 dunia dipenuhi orang. Banyak sekali sosok yang telah berkumpul. Ras manusia, serta binatang dewa dan ras lainnya, semuanya telah bertransformasi menjadi bentuk manusia untuk menonton pertunjukan tersebut. Sial, Lu Ming benar-benar hebat. Jika saya bisa mencapai levelnya, saya akan mati tanpa penyesalan. Di tengah kerumunan, biksu yang tidak bermoral itu meneriakkan nama Buddha dan berkata dengan iri. Guru, bukankah para beku seharusnya tidak memiliki emosi dan tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan? Seseorang bertanya, itu adalah beku yang lain, bukan saya. Biksu itu berkulit sangat tebal. Di sekitar mereka,
Long Chen, Feng Ling, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya memandang mereka dengan jijik. Mereka juga telah mendengar berita tersebut dan datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka juga berkumpul dengan Lu Ming. Lu Ming ada di sini. Seseorang berteriak, dan semua orang melihat ke satu arah. Di sisi lain, Lu Ming melangkah di udara dan mendarat di alun-alun. Saat ini, Lu Ming menjadi fokus perhatian semua orang. Saudara Lu Ming. Sesosok melintas dan gelembung muncul di bahu Lu Ming. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, gelembung-gelembung itu akhirnya tampak sedikit membesar. Dia tampak seperti berusia 4 atau 5 tahun dan sangat imut. Jika Anda menemukan kesalahan iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.